Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat semuanya ya, pecinta tanaman hias dan juga pemirsa dimanapun berada. Edisi sore hari ini hujan kembali turun sangat deras teman-teman. Bagaimana dengan daerah teman-teman sekalian? Nah, di sore hari ini rencana saya mau siram-siram dari tanaman-tanaman aku teman-teman, tapi ternyata hujan turun cukup deras ya teman-teman, sehingga mengurungkan rencana aku untuk jadwal menyiram tanaman-tanaman ya teman-teman ya. Untuk sore hari ini penyiraman jadwal berada di halaman depan ini teman-teman, dan karena hujan ini saya manfaatkan tanaman-tanaman yang berada di teras yang biasanya itu tidak terkena kucuran air hujan, maka aku turunkan semuanya di halaman ini sehingga tanaman-tanaman ini mendapatkan kucuran air hujan ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya air hujan ini terkadang rentan ya untuk tanaman-tanaman ini, tapi tanamanku ini berada di bawah dari atap teman-teman, jadi tidak langsung ya, jadi masih mendapatkan rintik-rintik ya dari air hujan itu. Dan karena sebagian memang biasanya berada di teras yang tidak mendapatkan air hujan pada waktu hujan ini, sekalian aja yang berada di gantungan ini saya turunkan teman-teman, dan semuanya saja akhirnya mendapatkan kucuran air hujan ini. Nah, sekalian di sore hari ini saya akan menjawab ya permintaan request dari kakak yang berada di Surabaya, tepatnya di Sidoarjo, Mbak Endang Sri Lestari ya, yang kemarin sempat komen di kolom komentar untuk minta disepilkan anggrek-anggrek saya. Halo, selamat sore Mbak Endang, kakak Endang ya, kakak Endang Sri Lestari yang berada di Sidoarjo, Surabaya. Nah, untuk anggrek saya yang berada di halaman depan itu terdiri dari anggrek-anggrek dendro ya. Nah, ini kondisi berbunga, dan satu plant ini ada dua yang mekar ya, dan yang satu tangkai ini masih kenap ya. Kemarin Mbak Endang juga sempat ya mengirimkan video ke saya untuk koleksi tanaman-tanaman anggreknya. Itu sudah bagus loh, ditaruh ya di pagar depan, yang mana di sana juga cukup untuk paparan sinar matahari yang bagus ya. Untuk anggrek-anggrek saya lihat ada anggrek dendro, ada durot, anggrek doritis, dan juga anggrek apa ya kemarin itu, apakah Cattleya ya kalau tidak salah ya Mbak kakak ya, kakak Endang Sri Lestari. Itu sudah bagus, dan juga saya lihat untuk medianya juga bagus ya, cara untuk menanamnya juga sudah benar, dan selanjutnya tinggal merawatnya ya. Bila mana untuk anggrek yang masih remaja ini bisa ya mungkin ditambahkan pupuk untuk daun ya, untuk penyubur daun dan juga untuk penumbuh akar, penguat akar. Nah, nanti setelah dewasa itu bisa ditambahkan dari pupuk Gandasil B ya.
untuk pembungaan. Tapi untuk saya sendiri sebetulnya untuk tanaman hias dan anggrek-anggrek ini saya hanya menggunakan dari pupuk organik yang saya hasilkan dari limbah dapur Kak Endang, seperti air cucian beras dan juga ada dari rendaman kulit bawang merah, bawang putih. Ini bisa kita aplikasikan ya. Untuk cucian air berasnya ini bisa setiap hari Kak Endang. Setiap kita mencuci beras ini bisa kita tampung di ember dan bisa ya langsung kita siramkan ke anggrek-anggrek kita ini. Tapi juga kita bisa fermentasikan ya. Fermentasikan nanti 2 atau 3 hari ini bisa kita aplikasikan atau kita spraykan atau kita kocorkan ya di tanaman-tanaman anggrek kita ini. Nah, kemarin itu minta disepilkan untuk anggrek-anggrek saya. Kalau yang berada di halaman depan ini yang paling banyak adalah anggrek dendro yang seperti ini ya. Kondisinya ini berbunga, ini satu plant ini bunganya sangat rimbun sekali ya, Mbak Endang Sri Lestari. Warnanya kuning dan bunganya itu sangat kemeruyuk dan ini wangi, harum, baunya wangi ya. Nah, ini juga ada yang warna kuning berlidah ungu. Nah, selain dendro dan juga ada super bean ya. Ada super bean yang kondisinya itu sangat rimbun sekali dan bunganya ini juga lebat ya, cukup lebat. Selain itu ada yang dendro ya, yang cantik banget ini warna bunganya seperti ini. Mohon maaf ya, karena memang saya bukan pakarnya anggrek. Saya itu hanya pengkoleksi ya, atau hobi. Jadi saya tidak begitu secara mendalam tentang ID dan dari anggrek-anggrek ini ya. Jadi saya hanya ini anggrek dendro, anggrek bulan, anggrek jenis dari super bean gitu ya. Jadi mohon maaf ya Mersa, dan khususnya dari Mbak Endang Sri Lestari yang berada di Sidoarjo ya. Ini dendro warnanya tuh gelap ya, ungu gelap, tapi cantik ya, warnanya tuh cantik banget. Dan ini ada anggrek juga yang kemarin aku rawat. Kemarin itu ada seperti hama ya, seperti kutu anggrek gitu, tapi alhamdulillah sekarang sehat dan sekarang itu sudah keluar ya untuk spike-nya. Ini malah ada spike-nya ini ya, ada 3 ya. Nah ini, dan satunya lagi muncul ya di tangkai bunga yang sudah gugur atau sudah rontok. Nah, jadi kalau setelah pasca berbunga kita bisa merawatnya, akan keluar ya kenop-kenopnya. Ini juga keluar kenopnya lagi ya. Ini adalah dari tangkai yang sudah berguguran bunganya dan muncul tunas, muncul ini ya bunga yang baru. Ini pun juga sama. Ini bermunculan ya tunas yang mau keluar ya untuk bunganya ya. Ini. Dan untuk super bean ini tidak pernah sepi ya. Bunganya terus ya keluar. Juga untuk doritisnya ini juga banyak ya, sedang berbunga ini.
Nah, untuk Mbak Endang Sri Lestari juga yang berada di Sidoarjo, Surabaya, kemarin juga nanya ya untuk perawatan ya. Kalau saya itu tadi untuk perawatan anggrek-anggrek ini cukup aku berikan pupuk yang kita hasilkan dari limbah dapur. Kalau seperti cucian air beras ini bisa kita lakukan setiap hari ya, Kak Endang ya. Dan untuk rendaman kulit bawang merah, bawang putih ini aku lakukan 2 atau 3 hari sekali. Sehingga hasilnya ini ternyata memang dahsyat ya khasiat dari pupuk organik itu. Tapi kalau pemirsa ya dan juga Mbak Endang Sri Lestari menginginkan pupuk-pupuk dari kimia, itu pun juga tidak masalah, juga bisa karena banyak juga ya anggrek ini pupuknya ya, dari Vitabloom ada, dan juga masih banyak lagi ya untuk pupuk-pupuk kimianya, bisa Gandasil ya, dan macam-macam lah pokoknya. Nanti bisa untuk pembeliannya di Nursery ya, yang menjual dari tanaman hias dan juga anggrek. Nah, di sore hari ini karena kami juga memanfaatkan ya, saya memanfaatkan dari edisi hujan sore hari ini untuk tanaman-tanamanku, daripada menyiram maka saya turunkan ya dari gantungan dan juga yang berada di rak-rak yang ada di teras. Ini semuanya aku taruh di halaman agar supaya mendapatkan kucuran air hujan dan aku tidak perlu melakukan penyiraman, teman-teman. Nah, ini ada dendro yang sangat cantik banget teman-teman ya, dan ini masih jarang aku lihat, dan ini tiba-tiba ada muncul juga ya kenop dan spike-nya, dan bunganya ternyata sangat cantik sekali. Warnanya itu elegan dan bunganya itu sangat besar sekali teman-teman. Ini jenis dendro tapi saya lupa ya ID-nya ya teman-teman. Dan juga ada anggrek patimurung teman-teman yang sepanjang tahun ini sepertinya rajin banget berbunga. Nah, untuk yang aku taruh di papan paling atas itu adalah anggrek tirai ya teman-teman ya. Kemarin anggrek tirai ini aku taruh di halaman belakang teman-teman ya, tapi saya rasa ini bagus juga ya saya taruh di sini. Kemarin itu aku letakkan ya dari tanaman hutan, dari kadaka ya teman-teman ya, karena sudah rimbun dan pernah jatuh teman-teman ya, karena mungkin berat ya, karena daunnya sangat lebat sekali. Maka aku letakkan di halaman belakang dan aku ganti anggrek-anggrek tirai ini. Anggrek-anggrek tirai ini nantinya berbunga sangat cantik sekali ya teman-teman. Anggrek tirai itu bunganya memanjang ya, hampir mirip seperti anggrek apa ya, seperti anismum ya. Jadi anggreknya itu bunganya sangat memanjang dan lebat gitu teman-teman. Maka saya gantung ya, saya tempel di papan ini. Nanti apabila berbunga ini nanti akan menjuntai ya, bagus sekali teman-teman. Jadi seperti ini ya, seperti tirai. Jadi nanti kalau berbunga sangat cantik sekali teman-teman. Dan yang aku letakkan di bawah dari anggrek tirai ini adalah anggrek-anggrek vanda
hasil dari split ya teman-teman kemarin itu, jadi masih agak kecil-kecil ya, masih remaja, tapi alhamdulillah terus hidup dan bertumbuh juga lumayan, sudah rimbun-rimbun dan keluar tunas dan daunnya lumayan banyak. Untuk yang berada di paling bawah ini pun juga ada tanaman-tanaman dari aglonema ya teman-teman, dan juga ada anggrek tanah, ada juga tanaman dari Diven ya, dan juga aku letakkan dan aku tempel juga dari anggrek doritis yang sekarang ini sudah pada berbunga ya, kecil-kecil teman-teman, tapi sudah berbunga seperti ini. Jadi di halaman depan aku ini saya bikin seperti tanam bersusun ya teman-teman, dan juga Mbak Endang Sri Lestari ya. Jadi seperti tanam bersusun atau vertical garden. Jadi mulai bawah ini tanaman-tanaman yang jenis dari aglonema, dan juga yang aku gantung-gantungkan ya di bawah papan ini anggrek-anggrek doritis, dan di atasnya doritis ini adalah anggrek vanda, dan di atasnya anggrek vanda itu adalah anggrek-anggrek tirai. Dari celah-celah papan ini pun juga ada percikan-percikan hujan ya teman-teman ya. Jadi saya buat ya desain seperti ini, papan-papan ini, agar supaya di tempat ini memang ada kelembapan, sirkulasi udara, ada angin ya, dan juga bila mana ada hujan ini percikan-percikan ini bisa masuk sehingga bisa membasahi ya dari tanaman-tanaman kita yang berada di dalam ya, yang berada di halaman ini. Dan ada pertanyaan lagi ya dari Mbak Endang Sri Lestari untuk media tanamnya ya. Kemarin saya lihat untuk media tanam yang punya Mbak Endang Sri Lestari ya, yang berada di pagar ya, ditempel di pagar-pagar itu sudah bagus kok. Sepertinya ada arang, ada juga cacan pinus ya kalau tidak salah ya. Dan mungkin kemarin itu apa kokopit ya, yang kotak-kotak kecil-kecil itu ya. Jadi itu sudah bagus ya Mbak Endang ya. Tapi nanti kalau mungkin anggreknya itu sudah rimbun, sudah besar-besar, kemarin tuh kan pakai pot gerabah itu yang kecil-kecil itu ya. Itu bagus juga sih sebenarnya. Jadi anggrek itu tidak harus ya tenggelam atau tertanam dalam media, tidak masalah. Cuman kalau jenis seperti anggrek cattleya, bila mana sudah rimbun dan akarnya itu sudah nggak muat lagi di media itu, nanti bisa ya dievaluasi atau mungkin bisa diganti untuk media pot yang lebih besar. Nah, untuk anggrek-anggrek ini pun sebenarnya tidak harus ya kita tanam dengan memakai media pot. Bahkan anggrek-anggrek ini bisa kita menggunakan papan ya. Nah, seperti ini Mbak Endang, aku menggunakan papan ya, papan-papan yang aku gunakan untuk menempel anggrek. Nah, seperti ini, dan anggreknya pun juga bisa berbunga dan juga bisa bertumbuh dengan bagus ya. Jadi ini aku menggunakan papan-papan ini Mbak Endang, papan-papan kayu ya, atau
dari sabut kelapa, bahkan ini seperti apa ya, seperti potongan kayu. Saya tempel aja Mbak seperti ini, dan ternyata anggreknya juga bisa berbunga bagus. Nah ini anggrek limbata yang hanya aku tempel di kayu, di ranting kayu ya, seperti ini ya. Ini anggrek doritis yang juga aku tempel di papan. Nah seperti ini ya. Jadi tidak harus kita menggunakan pot, jadi bisa kita tempel di kayu kering, kita tempel di pohon ya, bahkan batangan-batangan kayu ya, potongan-potongan kayu ini bagus juga ya, dipakai untuk menempel dan sebagai media tanam anggrek. Kita pun bisa memakai tanah pot dari tanah liat ya, seperti milik Mbak Endang. Nah ini aku memanfaatkan hujan di edisi sore hari ini ya, untuk anggrek-anggrek aku yang dari rak-rak ya, saya turunkan semua agar supaya mendapatkan air hujan. Jadi kita sore hari ini tidak perlu menyiram ya. Jadi inilah ya teman-teman, hujan berkah ya. Semoga saja selama musim penghujan ini ya, hujan ini membawa kedamaian, kesejukan ya, kemakmuran, dan hujan yang penuh dengan berkah ya bagi seluruh umat ya teman-teman, termasuk kita juga. Nah dengan turunnya hujan ini, tanaman-tanaman aku kelihatan seger ya teman-teman, semakin hijau, semakin subur ya. Dan bila kita lihat ini ya, bunganya itu kelihatan sehat ya, kelihatan sehat ya, daunnya subur, rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Jadi inilah kenikmatan akan hujan ya, yang menyejukkan ya, dan membuat suasana ini semakin nyaman ya, semakin teduh ya. Tapi semoga saja dengan hujan turun ini ya, kita juga akan senantiasa aman, selamat, dijauhkan dari semua bencana ya teman-teman ya. Jadi termasuk anggrek doritis ya, seperti punya aku ini ya teman-teman, dan juga Mbak Endang, ini sangat rimbun-rimbun sekali. Ini aku medianya saya tambahkan sekam mentah ya, karena ini sekam mentah ini bisa mengurangi pemadatan media. Selain itu ini ya akan poros ya, dan di dalam media ini akan banyak oksigen ya teman-teman ya. Jadi anggreknya itu sangat rimbun sekali, dan kemarin itu sudah terjadi pembungaan, ini juga sudah mulai akan berbunga lagi. Jadi dengan hujan di sore hari ini, tanamannya semakin kelihatan subur, tanamannya semakin kelihatan seger ya teman-teman ya. Tapi khusus untuk anggrek bulan ya, ini tidak saya hujan-hujankan teman-teman, karena pastinya kalau terkena hujan ini nanti pasti akan lonyet ya teman-teman ya. Jadi untuk anggrek bulannya aku taruh aja di rak, dan biar sementara waktu di sana, karena sangat rawan ya akan terkena kucuran air hujan ini. Cuman kalau untuk jenis anggrek fulsan-furan seperti anggrek dendro, patimurung, doritis ya, dan juga anggrek vanda, anggrek
ini ya, tirai ya, dan juga vanda ini tidak masalah ya teman-teman. Maka dari itu semumpung ya edisi sore hari ini hujan turun lagi, buru-buru ya semua anggrek-anggrek yang berada di teras ini saya keluarkan teman-teman, agar supaya sore hari ini kita terbebas dari menyiram tanaman. Untuk saat ini hujan sudah mulai reda ya teman-teman ya, dan kita ini sambil menjelang ya azan maghrib, dan saatnya kita akan berbuka puasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk hari ini puasa kita lancar ya. Puasa kita ini kita lakukan dengan apa ya, dengan pokoknya rasa senang ya teman-teman, karena kita bisa menjalankan dan kondisi kita dalam kondisi yang prima dan sehat ya. Semoga saja hari-hari berikutnya kita bisa melaksanakan puasa ini ya teman-teman. Seperti hari ini ya, kita diberikan kekuatan dan juga diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya ya serangkaian dari ibadah untuk hari ini ya teman-teman ya, khususnya ibadah puasa. Nah, untuk Mbak Endang Sri Lestari yang berada di Sidoarjo ya, di Surabaya, antara lain ini ya yang berada di depan atau halaman, dan besok pagi akan aku videokan yang berada di halaman belakang. Nah, untuk sore hari ini yang di halaman depan dulu ya, dan silahkan nanti bisa interaksi, komen ya, dan kita juga bersilaturahmi sesama dari pecinta ya tanaman anggrek. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing bersama ya, karena memiliki hobi itu kita bisa ekspresi ya, dan juga kita bisa menikmati ya teman-teman ya. Nah, kelihatannya ini sudah mendekati azan maghrib ya teman-teman ya, dan alhamdulillah hujan ini sudah mulai reda ya teman-teman ya. Dan aku ucapkan selamat berbuka puasa dan juga menunaikan sholat maghrib hari ini. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Yang di teras ini antara bunga anggrek dari anggrek bulan ya teman-teman ya, ini ya, juga anggrek vanda ini teman-teman. Kondisinya ini sudah pada kenop ya teman-teman. Ini kelihatan ya. Ini juga kondisi kenop teman-teman. Dan karena azan maghrib sudah berkumandang, maka kita akan segera membatalkan puasa hari ini ya teman-teman ya. Dan juga Mbak Endang Sri Lestari yang berada di Sidoarjo, Surabaya, sudah aku sepilkan ya anggrek-anggrek ya, milik saya, yang utamanya yang berada di halaman depan dulu. Dan besok pagi akan aku sepilkan untuk anggrek-anggrekku yang berada di halaman belakang, karena memang cukup banyak, jadi nanti bergantian aja ya Mbak Endang ya. Dan semoga saja untuk teman-teman juga ya juga senang ya saya ajak untuk sharing, berbagi, dan juga
kita spillkan ya anggrek-anggrek milik saya ya teman-teman ya. Semoga saja kita selalu terjaga silaturahmi, kita saling berinteraksi dan juga berbagi pengalaman. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu ya jumpa kita di edisi sore hari ini. Sampai jumpa lagi besok ya di kesempatan yang sama. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat berbuka puasa, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.